Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I next don't to give me. a fuck what you say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan membahas tentang penanganan banjir di Jakarta. Tidak habis-habisnya pemerintah kita terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Salah satunya adalah dari SDA DKI Jakarta teman-teman, dengan pembuatan kolam retensi dan jacking yang ada di depan Mall Aeon. Dimana kita ketahui Mall Aeon ini salah satu wilayah yang sangat sering sekali terjadi banjir, termasuk di Jalan Nangka dan TB Simatupang, karena disinilah titik pangkalnya banjir di daerah Lenteng Agung teman-teman. Dan saat ini kembali saya langsung berbicara ataupun menanyakan langsung sama teman-teman proyek. Oke, langsung aja kita jalan-jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak, perkenalkan diri dulu nih, Pak. Saya dari Adikarya, nama saya Yusron. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Saya sebagai engineering. Engineering ya, Pak ya. Apa kabar, Pak? Ini pertemuan yang kedua, Pak ya? Iya, Pak. Benar. Nah, Pak, saya mau menanyakan dong, Pak, progres dari pembuatan kolam retensi dan jacking di sini seperti apa, Pak? Kalau untuk progresnya sendiri, untuk pekerjaan box sendiri sudah hampir selesai, tinggal kita menyambungkan dengan saluran yang sudah ada. Untuk pekerjaan jacking juga tersisa sekitar 80 meter dan menyambungkan dengan saluran yang sudah ada, sambungan lagi supaya dari box yang kemarin kita gali itu nyambung ke Sungai Ciliwung di tempat jacking ini. Nah, untuk di Jalan Nangkanya sendiri, Pak, untuk PHB-nya itu sudah sampai mana, Pak, progresnya? Kalau untuk PHB-nya sendiri kita masih melakukan galian, mungkin sebentar lagi kita akan melakukan pemasangan besi dan pengecoran, tapi itu membutuhkan durasi sekitar 1 minggu lah. Oh gitu. Nah, Pak, ini teman-teman banyak yang nggak mungkin belum paham nih, Pak, bagaimana sistem kerja dari kolam retensi yang ada di depan Mall Aeon ini ataupun di depan Lenteng Agung yang akhirnya akan dibuang ke Kali Ciliwung, karena kita ketahui Kali Ciliwung ini cukup jauh, Pak, jaraknya dari Kali Ciliwung menuju ke Lenteng Agung. Sistem kerjanya seperti apa, Pak? Jadi kalau dari gambar yang saya baca, sistemnya adalah untuk pekerjaannya sendiri yang kita tampung ini adalah air hujan, bukan air buangan limbah dari rumah atau dari mana gitu. Air hujan itu kita tampung ke dalam box yang kami gali kemarin, 5x2, 2x2, 3x1,6. Setelah itu dialurkan menuju arah PHB. PHB itu yang ada di Jalan Nangka, saluran penghubung ya, saluran yang sudah ada. Nah, saluran penghubung ini mengalirkan lagi kepada saluran yang sudah crossing di tol. Itu pun salurannya sudah ada. Oh, existing, Pak, ya? Existingnya. Nanti keluar di saluran yang ada di dekat pintu air tol. Nah, di situ kita akan mulai pekerjaan jacking tuh di dekat pintu tol. Nah, kita bukan akan membuat saluran penghubung lagi antara saluran yang sudah ada itu tadi dengan jacking pit 1 itu. Baru dialirkan ke Sungai Ciliwung. Memang waktu sebelum ada proyek ini nih, Pak, memang yang di PHB di Jalan Nangka itu kan dia crossing tuh ke TB Simatupang. Emang setelah crossing ini sebelum ada proyek ini dia endingnya kemana emang, Pak, airnya? Oh, kalau misalkan untuk itu sendiri saya kurang paham sih ya, endingnya kemana. Cuma setahu saya di situ ada saluran samping, jadi ngalirnya ke daerah sini nih, Pak, di saluran samping yang ini nah. Oh. Dan itu kapasitasnya tidak, ya karena tidak memenuhi ya, karena waktu itu kan Masjid Murtado masih banjir juga kan ya. Oh, seperti itu. Close aja dulu. Oke teman-teman, ini sepertinya agak hujan, jadi kita agak sedikit sini kali ya menepi, Pak.
jadi agak kering ya. Nah Pak, untuk kesulitan-kesulitan apa aja nih Pak yang ada di sistem pekerjaan ini Pak? Karena kita ketahui di sini jalanannya cukup padat Pak ya. Dan apa solusinya Pak? Kesulitan yang pertama sih ya di sini ya rekayasa lalu lintas ya. Solusinya mungkin kita selalu nyiapin teman-teman K3 buat ngatur lalu lintas juga. Dan selain itu pekerjaan dilakukan lebih banyak di malam hari. Oh, di malam hari ya. ya. Untuk mengurangi kemacetan. Nah, untuk jarak kolam retensinya nih Pak, dari depan Mall Aeon menuju ke Jalan Nangka, habis itu crossing dari TB Simatupang menuju ke Kali Ciliwung ini berapa jauh Pak jaraknya dan sistemnya seperti apa? Jaraknya itu sekitar 2,3 kilo ya, sekitar kurang lebih 2,3-2,4 kilo lah. Nah, sistemnya itu adalah saluran box itu mengalirkan air dari box itu tadi sampai ke area jacking ini sendiri dengan sistem gravitasi Pak. Gitu. Oh, gravitasi. Nah, masyarakat mungkin belum paham nih Pak, sistem jacking itu seperti apa Pak? Untuk sistem jacking sendiri itu sebenarnya sistem untuk penanaman saluran bawah tanah. Nah, saluran bawah tanah ini kita gali menggunakan micro tunnel boring machine. Nah, si micro tunnel boring machine ini alat bor yang ukurannya yang sekarang dipakai di sini adalah ukurannya 1,2 untuk diameternya, panjangnya itu sekitar 2,4 meter. Nah, nanti dia mengebor. Setelah dibor, kita pasang pipa. Si pipa itu kita dorong satu persatu sampai sepanjang 1,13 km. Nah, untuk diameter jackingnya sendiri itu Pak, pipanya itu diameter berapa Pak? Pipanya diameter 1 meter. 1 meter Pak ya. Nah, kita ketahui ya, masih ada beberapa masyarakat kita itu sering menjadikan got kali sebagai TPA mereka. Nah, ketika musim hujan, pasti kita ketahui ya bahwa air itu akan membawa sampah masyarakat tersebut yang tidak bisa menjaga kebersihan masuk ke gorong-gorong. Nah, bagaimana mengantisipasi dari sistem kolam retensi dan jacking ini, di mana bisa dipastikan nanti di situ tidak akan ada sampah ataupun tertahannya air menuju ke saluran outlet di Kali Ciliwung ini? Mungkin untuk maintenance-nya ya, kita perlu melakukan pembersihan lubang-lubang manhole. Jadi kalau misalkan Bapak sudah lihat tadi kan kita banyak manhole tuh, dari pekerjaan box ada manhole, terus di pekerjaan jacking pun ada manhole. Nah, disitulah tempat-tempatnya untuk membersihkan saluran, untuk membersihkan sampah gitu. Oke teman-teman, ini hujannya makin deras, kita bertepi dulu. Ya. Sini aja Pak. Oke, dan di sini ini sedang pengerjaan apa nih Pak? Oh, ini kita lagi pembongkaran aja Pak. Pembongkarannya. Ya. Nah, di kolom komentar selesai. Oh, udah selesai. Nah, di kolom komentar itu ada yang menanyakan Pak, ini sistem jacking ini nantinya akan dibuang ataupun outletnya itu apakah di tengah jembatan dari Kali Ciliwung ini sendiri atau di seperti apa Pak ininya pembuangannya? Pembuangannya langsung ke Sungai Kali Ciliwung. Kita akan menyambungkan pekerjaan jacking kita yang sampai pit terakhir ini dengan saluran existing yang sudah ada. Ini sudah ditandai saluran existing yang sudah ada, yang ada pilok putih ini. Nanti kita sambungkan ke situ Pak. Oh, nah Pak, di sini kalau saya lihat ada sistem jacking juga nih Pak. Ini bagaimana Pak menjelaskannya? Mungkin seperti ini ya, saya ambil hujan basah. Ya inilah kalau di lapangan ya teman-temannya dikondisikan aja. Ini banyak yang menanyakan sebenarnya Pak. Sebentar ya Pak. Gak kebuka lagi HP-nya. Ya, kita kan sudah tahu di sini ada saluran existing. Ini pit 10. Nah, ini pit 9. Nah, di sini jalan raya ya. Oke. Ya. Jadi si jacking itu nembak ke sini, Pak. Nah, setelah itu, ini kan saluran nih. Kita Kali Ciliwung sebelah mana, Pak? Kali Ciliwung. Sebelah sini, Kali Ciliwung. Ini Kali Ciliwung. Nah, nanti kita ini sudah selesai, kita sambung dari sini ke sebelah sini, Pak, gitu. Jadi air ngalir dari sini ke sini, baru belok ke arah saluran yang ada, baru dibuang ke Sungai Ciliwung. Nah,
Oke, kenapa tidak, ini kan di sini ada jembatan nih Pak, kenapa tidak di bawah jembatan Pak dibuatnya? Kalau itu tergantung metode ya Pak ya, karena posisinya kalau di bawah jembatan si alat bor ini nggak bisa nembus. Karena nembus, ya? Nilai NSPT tanahnya udah tinggi. Di belakang jembatan itu kan ada yang namanya granular backfill. Nah, granular backfill itu kepadatan tanahnya itu tinggi, jadi tidak bisa ditembus sama mesin bor kita. Oke. Kayak gitu. Nah Pak, dari sistem jacking ini, bisa dilap nggak tuh? Nggak bisa. Oke, jalan. Nah, dari sistem jacking ini, dia kan cross ke sini Pak. Iya. Habis itu di sini ditampung dulu Pak. Iya, ditampung. Di kolam Ya, kolakan betul. ini. Ya. Habis itu dia sistem gravitasi atau sistem pompa Pak dia nanti mengalirnya? Dibiarkan penuh aja. Dibiarkan penuh, terus dia naik sendiri kan ke saluran itu, baru kebuang ke Simatupang, ke Ciliwung. Nah, itu nanti akan ada spillway ataupun conduit atau seperti apa Pak? Mungkin seperti ini aja langsung jadinya. Oh begitu. Iya. Ya. Nah Pak, ini nasihat Bapak nih Pak untuk masyarakat Jakarta ataupun Indonesia nih Pak yang wilayahnya masih sering banjir nih Pak. Seperti apa Pak nasihatnya? Ya, nasihatnya mungkin kita harus tahu dulu ya siklus dari air ya. Itu kan pelajaran teman-teman SD, teman-teman SMA. Siklus dari air itu kan ada air naik, menguap menjadi hujan, hujan turun ke bumi, beberapa akan diserap oleh tanah, beberapa akan dialirkan melalui sungai ya kan. Nah, yang pertama kita harus paham betul gitu, karena Jakarta ini udah kurang sekali daerah-daerah untuk resapan kan. Ya mungkin warga-warga perlu apa ya, kalau saya rasa lebih ke arah memaintain lahan yang sudah ada lah gitu ya. Ibaratnya yang tadinya lahan luas ya tetap dibiarkan jadi lahan luas gitu, karena itu buat menyerap air, tapi itu kan kebijakan pemerintah. Dan yang kedua adalah karena sistemnya kedua mengalirkan air ke sungai, ya aliran-aliran itu jangan ditutup gitu. Jangan ditutup tuh dengan artian ya mungkin tanahnya dekat sungai jadi berkurang badan sungainya, atau yang kedua buang sampah sembarangan sehingga menutup aliran air gitu. Karena kan saya pribadi kan muslim, jadi ya orang muslim kan kebersihan sebagian daripada iman ya. Betul. Kalau misalkan imannya rendah berarti ya tidak bersih gitu kan. Betul. Jadi jangan buang sampah sembarangan, seperti itu sih. Terus fasilitas yang ada harus selalu di maintenance lah. Ada yang namanya kerja bakti, mungkin warga-warga desa atau warga-warga komplek gitu, supaya tidak memenuhi saluran-saluran kotoran-kotoran itu. Mungkin seperti itu. Yes, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Yusron ya, bahwa kita masyarakat juga harus berkolaborasi dengan pemerintah kita, teman-teman. Pemerintah kita saat ini sudah sangat bagus sekali dalam penanganan banjir ya. Setiap tahunnya itu mengalami penurunan yang cukup drastis banjir-banjir di Jakarta. Kenapa saya cerita tentang Jakarta? Karena saya tinggal di Jakarta, teman-teman. Dan saya merasakan pemerintah kita sangat serius sekali, teman-teman. Apalagi SDA DKI Jakarta tidak henti-hentinya terus melakukan upaya pengurangan titik-titik banjir. Di Jakarta saat ini belum 100% bebas banjir, teman-teman. Salah satunya di depan Mall Aeon. Tapi saat ini, teman-teman, progres itu sekitar 80% Pak ya, penyelesaian. 90%. Tetapi kemarin saya habis nge-vlog, teman-teman, di depan Mall Aeon, dan di situ alhamdulillah tidak ada lagi namanya banjir. Dan saat ini pun sedang hujan, dan insya Allah di depan Mall Aeon itu tidak akan ada banjir. Tetapi itu lagi, jangan buang sampah sembarangan, teman-teman. Karena musibah yang kita terima itu adalah buah tangan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri, dan yuk kita sama-sama merubah sifat. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Semoga dengan itu kedepannya tidak ada lagi namanya banjir disebabkan karena tersumbatnya jalur drainase. Dan kami berdua minta maaf, teman-teman, jika selama jalan-jalan di tempat ini ataupun menjelaskan kolam retensi dan jacking ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilal. Hujannya makin deras, teman-teman. Itu aja. Oke Pak, terima kasih ya. Kami berdua mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Waduh, situ aja Pak.